Oke, tak terasa Filmora di sini udah Filmora 15 artinya udah berganti tahun ya teman-teman. Dan ya di sini ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan ya kalau misalnya kalian itu upgrade teman-teman. Dan di sini sebenarnya mumpung upgrade itu ada $19 ya teman-teman. Hanya aja di sini bukan ini yang akan kita bahas karena di sini tuh sebenarnya ada yang menarik ya perhatianku teman-teman. Jadi di sini tuh ada animated chart. Ya hanya aja di sini tuh kan harus berbayar ya, harus langganan teman sayangnya gitu ya. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa yang menarik juga, tapi di sini untuk ini itu AI, terus ini ya teman-teman ya dual timeline editing, sama kita itu bisa import project teman-teman seperti itu. Sebenarnya itu ada dua itu, termasuk di sini ya Anchor keyframe. Jadi ini sudah mulai ke arah kayak gini teman-teman seperti itu. Tapi sebenarnya yang sangat menarik perhatianku itu ini, sayang sekali karena ini tidak dibuat ya model bagi yang tidak berlangganan itu dia bisa menggunakannya dengan ya free ya kayak gitu. Ternyata enggak, sehingga ya sudah gitu ya. Jadi enak banget karena kita tinggal masukkan saja data dari Excel gitu, nanti bisa langsung jadi video tuh kan, keren gitu ya teman. Sayang sekali sih ya teman, karena di sini kebetulan aku juga waktu mepet ya yang itu yang dari si PayPal gitu ya, sehingga alhasil aku kan mencoba teman trial. Ini sebelumnya kan trial karena di sini tuh kebetulan tadi kan tak video ya teman-teman, tadi ada satu permasalahan tadi kan biasa ya ketika kita itu ada notifikasi upgrade itu kan kita upgrade, kita coba ya teman-teman. Jadi sebelumnya kan aku Filmora 14 kan coba, terus habis itu kan udah upgrade ke situ. Nah itu ada masa trial tuh 7 hari gitu kan, 7 hari, dan yang satunya kalau misalnya mau langsung upgrade itu kita dapat potongan 20% ya kalau nggak salah ya teman. Jadi dari biaya upgrade itu jadi $19 kan lumayan juga sih sebenarnya. Hanya aja tadi ya pas coba lihat itu di bagian itunya, waduh nggak bisa pakai, aku kan nggak langganan ya teman ya, jujur aja aku nggak langganan. Jadi ya sudah, ini aku mau kembali ke situ, tapi aku sudah terlanjur ngedit di Filmora 15 tadi. Sedangkan di Filmora itu dia versi yang lebih tinggi itu tidak bisa dibuka di versi yang lebih rendah teman-teman. Misalnya ke Filmora yang lebih rendah kayak gitu teman. Jadi Filmora 15 misalnya kita save-nya ke Filmora 14 kita buka di sini itu nggak bisa teman-teman, error kayak gitu ya. Jadi ya seperti itu rule-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari 14 ke 15 itu nanti akan dibuat new file teman-teman, dan itu bisa. Nah lalu di sini saya kan tadi udah screen ya teman, screenshot. Kalau kalian lihat di sini kita udah buat pembahasan ya bagaimana caranya agar kita itu bisa membuka file dari Filmora yang lebih tinggi gitu ya teman, seperti itu. Karena aku udah ngedit banyak ya teman, sayangnya gitu kan di situ aku nggak sadar gitu ya, oh iya ini aku ngeditnya di Filmora 15. Soalnya kan tadi kan download ya, jadi kalau misalnya mau revert itu kan tidak bisa langsung revert ya teman, jadi harus download dulu file installer offline Filmora 14, kita download, habis itu install, itu uninstall yang 15 teman-teman. Jadi otomatis yang 15 ini uninstall. Sebelum kalian uninstall, kalian perlu lakukan ini dulu teman-teman. Jadi ini yang akan kita bahas, ini penting banget ya. Jadi buat kalian yang udah telanjur ya, mungkin kalau misalnya yang belum buat project di situ sih nggak masalah ya, kalian bisa langsung kembali ke sebelumnya kalau misalnya kalian batal upgrade. Tapi kalau misalnya kalian memang itu mau upgrade ya itu bagus ya teman-teman, karena ada beberapa fitur tadi ya, termasuk monitor teman-teman. Jadi ini dia saya perlihatkan ya. Jadi ini version 15.05 ya, version 15 ya teman-teman. Ya seperti ini, kalau misalnya kalian berada di 14 ya, ini akan muncul kayak gini teman-teman, akan muncul notifikasi untuk update. Nah seperti itu kalau kalian update ya, nanti kayak gitu tadi. Nah perbedaannya adalah itu tadi teman-teman. Jadi di sini tuh ada dua ini monitor, jadi ada ya kayak selayaknya software editing video ya. Kalau ini kan ada cuma satu doang ya teman-teman. Misalnya di sini kita itu masukkan stok gitu ya, stok dari sini misalnya contoh aja di sini biar ada timelinenya gitu teman-teman. Nah seperti ini, itu tuh kan cuma ada satu doang ya teman-teman di timeline tuh kalian lihat layar kayak gini. Nah kalau misalnya kita mau buka yang ada di sini tuh nggak kelihatan ini tuh monitor atau enggak gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk yang 15 itu bagus, itu ada monitor dan ada source. Jadi kita juga bisa kayak selayaknya kita pakai Adobe Premiere ataupun DaVinci Resolve kayak gitu ya teman-teman ya, kayak gitu kalau dulu gitu kan. Selayaknya software editing video yang selayaknya ya. Jadi kalau kita lihat di sini bisa kita klik upgrade. Nah, nanti di sini akan kelihatan nih teman-teman. Jadi di sini termasuk di sini ada source and timeline preview editing teman-teman. Nah hanya aja di sini itu tidak ada ininya ya. Jadi ini adalah yang baru. Ada AI Extend, ada ini ya pen tool, terus ini animated chart itu yang dia itu tadi bayar, dynamic caption juga sama AI kan. Ini sub project sama source and timeline preview editing. Jadi nanti itu kita bisa punya beberapa di sini gitu ya. Kan biasanya kan kalau misalnya kita mau buat kompon nih, di sini kan nantinya akan kita bisa ganti-gantian di sini. Dan nanti itu bisa kayak gini dijejer-jejer teman-teman. Jadi kalian bisa coba sendiri ya, trial di situ, nanti kalian bisa revert kalau misalnya kalian itu enggak. Jadi nanti itu bisa deret-deret di sini. Jadi kayak buat ini kompon 1 2 3 seperti itu teman-teman. Jadi tidak pakai kayak gini. Dan selain itu di sini juga kita bisa dapat yang timeline dan source gitu ya. Nanti tinggal diganti-ganti. Saya nanti tadi tak
terekam nggak ya, kayaknya terekam deh. Nah ini dia, kalian bisa lihat di sini teman-teman, dan ini lumayan banyak ya fitur-fitur yang baru new, termasuk pen tool ini ya. Nah sayangnya ini ada logo ini ya teman-teman di sini, jadi saya, nah ini dia teman-teman. Nah ini kan aku nggak punya biaya budget untuk itu ya, mungkin kalau kalian punya ya udah, itu kan ini bagus ini teman-teman, pen tool. Nah ini ada dual monitor editing juga. Nah ini ya tak maksud, jadi ini tuh ada timeline ya, sama untuk yang source-nya, jadi kita bisa kayak motong gitu ya, kayak yang di software biasanya, nanti bisa langsung kita tarik ke timeline kayak gitu bro. Dan ini animated chart-nya teman-teman, dan video max di sini ada upgraded, kita bisa langsung menyeleksi juga. Ini kan keren ya. Ini kalau ini kayaknya nggak bayar ya, ini yang gratis. Ini bisa kita langsung kayak gini loh teman-teman ya, keren tuh, seperti ini, lebih bisa masking gitu ya, seperti ini. Terus ada ya ini video stabilizer-nya teman-teman, seperti ini new ya. Di sini ada video stabilizer from GoPro to phone footage film of moral out ya. Mungkin ini bisa lebih stabil ya teman-teman. Aku belum coba sih sebenarnya di sini ya, ini untuk yang ini. Terus di sini ya ini keyframing, ada upgrading juga, dan banyak banget di sini, kalian bisa lihat sendiri. Oke. Ya itu teman-teman, di bagian audio juga sama teman-teman, jadi itu ada yang baru juga, termasuk yang voice changer, sama yang untuk yang audio AI itu ya teman-teman ya, jadi yang buat untuk memperindah suara kalian. Nah itu jadi kayak kembali ke yang 13, jadi udah ada dua input. Kalau ini kan di sini, nah ini dia yang ada di sini tuh, yang di bagian audio gitu kan, audio di AI voice changer-nya itu nggak kayak gini lah, jadi berubah jadi dua kayak yang kemarin. Nah ini kan cuman kayak gini ya teman-teman, tadi kemarin itu kalau yang sebelumnya teman-teman ya, sebelumnya kan ada dua itu, dan itu yang bagus sih menurutku, dan itu kembali ke situ dan bagus ya gitu teman-teman. Sebenarnya banyak sekali yang itu ya, memang yang jadi daya tarikku tadi itu yang chart itu tadi teman-teman. Mungkin kalau misalnya yang chart itu tadi bisa kita ekspor secara kita itu tidak langganan, mungkin aku berpikir ulang ya teman-teman, jadi kayaknya aku hemat dulu deh. Nah ini loh kayak ada gini langganan juga teman-teman ya, seperti itu sih. Nah jadi intinya itu kita kan sudah melakukan ini ya, kita udah ngedit dan lain sebagainya ya di sini. Nah gitu ya, video ini tuh gitu memperlihatkan kayak itu, kita edit tinggal kita render, tapi itu ada watermarknya gitu. Jadi kalau saya nggak pengen ada watermarknya itu upgrade gitu. Jadi waduh udah telanjur di sini. Nah di sini aku langsung berikan nih tipsnya teman-teman, jadi tenang aja. Jadi kalau misalnya kalian save project as kayak gitu, nanti akan save seperti biasa teman-teman. Jadi itu nanti tidak akan bisa dibuka di yang sebelumnya ya, misalnya di Filmora 14. Nah, tetapi di sini kalian bisa save di ini teman-teman, di bagian save as legacy project. Kalian bisa save project as ini gitu ya teman-teman, seperti ini. Nah ini dia, ini key-nya ya, kuncinya di pembahasan ini. Kalian bisa save di sini legacy untuk yang lama. Jadi nanti itu yang dibuka adalah yang ini teman-teman, yang bisa dibuka. Nah jadi tenang aja, nanti untuk project kalian aman teman-teman. Jadi kalau misalnya ini sudah kalian ya copy. Nah ini kalian bisa save di situ, alright. Dan di sini ketika kalian itu senang copy, nah di sini ya seperti ini save. Nah gitu teman-teman ya, jadi itu ada simpelnya, jadi kalian bisa save gitu dua format itu teman-teman ya, save legacy sama itu. Nah nanti kalian bisa coba untuk buka yang itu tadi. Nah ini kan ini mau tak install yang 14 lagi teman-teman. Nah gitu bro, yang 14 lagi setelah itu. Nah di situ setelah itu di sini kita create project ya teman-teman, create project. Terus di sini kita buka yang ada di penyimpanan tadi teman-teman. Nah ini kita tunjukkan pada kalian, ini tuh Filmora 14. Nah seperti itu, dan ya ini adalah filenya yang tadi teman-teman, filenya yang baru saja kita simpen. Incompatible, jadi di situ akan incompatible there, my we suggest you to use the latest version teman-teman. Nah kalau misalnya kalian tadi tidak save yang legacy itu ya sudah, ini udah berhenti di sini. Tapi ketika kalian itu save legacy, maka di sini nanti ketika kalian ya ini teman-teman, itu akan buka yang, nah ini dia akan mencari, membuka yang ini teman-teman, seperti ini tuh kan. Nah sudah bisa teman-teman, jadi ini bisa langsung buka yang ini gitu ya teman-teman, jadi aman, jadi projectnya bisa diselamatkan just like that. Nah seperti ini gitu kan, yang ada di situ gitu teman-teman. Jadi kalian bisa simpen tadi ya teman-teman sebagai pancingan. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan kalian, jadi nggak usah risau dan nggak usah takut kalau misalnya itu. Cuman jarang banget ya kalau misalnya kalian mengalami permasalahan itu ya, caranya itu tadi, kalian jangan lupa untuk save legasinya. Cuman terkadang walaupun itu karena berdekatan ya 15 ke 14 mungkin masih bisa agak ditoleransi. Cuman kalau misalnya kalian memakai beberapa fitur yang itu tuh hanya ada di Filmora 15, mungkin itu akan benar-benar tidak terselamatkan, tidak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya itu masih bisa ya itu bisa. Yang penting kalian itu tadi ya pakai backup tadi teman-teman ya, save as legacy. Dan itu juga kalian bisa buka misalnya kalian itu pakai Filmora 13 atau 12. Ya memang ya, kalau misalnya kalian tidak memakai fitur-fitur yang itu tidak ada di Filmora sebelumnya, nah itu biasanya akan bisa langsung dibuka sih, walaupun incompatible gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian memakai fitur yang itu tuh cuman ada di Filmora 15 misalnya kayak gitu, nah itu bikin error teman-teman. Nah gitu teman-teman, makanya itu tadi ya, simpen
Legacy, dan itu cuman ada di biasanya yang di ini yang di terbaru gitu ya teman-teman. Kalau yang lama-lama biasanya nggak ada sih, nggak ada opsi untuk simpen di Legacy. Itu cuman ada di pas baru ya. Jadi kalau misalnya kita itu trial gitu ya teman-teman, kita trial seperti itu bro. Just like that. Nice. Semoga bermanfaat. Bye bye. Ya, cuman yang itu tadi ya teman, kalau misalnya si Filmora itu tadi melakukan built-in untuk yang chart itu tadi, yang chart itu untuk bisa digunakan, terutama pengguna yang memang tidak berlangganan, saya rasa itu akan memancing banyak sekali orang yang mungkin dari beberapa ya, itu akan ya terpancing untuk itu, karena itu fitur yang cukup menarik sih menurutku ya. Dan terlebih untuk beberapa pelanggan lainnya itu akan berbondong-bondong, dia akan upgrade gitu ya, walaupun di situ mungkin untuk biaya upgrade-nya agak lebih tinggi sih, saya rasa oke sih ya teman-teman, karena itu cukup menarik ya, karena kita itu jadi lebih simple ketika kita itu mau membuat chart presentasi yang kayak gitu tadi, terutama untuk memvisualisasikan data teman-teman ya, memvisualisasikan data dengan cukup gampang sekali ya, itu game changing sih. Dan untuk yang berbayar mungkin itu lebih ke tema ya, artinya mungkin yang dasar itu gratis, tetapi untuk yang temanya gitu ya, maksudnya itu yang mungkin kalau saya mau menggunakan ya, pengguna yang dia itu berbayar, mungkin ya berbayar menggunakan resource. Nah itu bisa memilih tuh tema yang lainnya gitu yang dikembangkan di situ, tapi untuk dasarannya, nah itu yang bisa dinikmati oleh pengguna yang gratis, saya rasa itu cukup menarik ya. Dan ini kemarin ketika kita trial ternyata tidak bisa teman-teman ya, jadi itu masuk ke kita harus langganan gitu ya ketika kita ekspor. Nah sehingga ya di situ aku jadi pikir-pikir masih pikir-pikir, tapi ya nanti entahlah kalau misalnya nanti ada kebijakan lain ya, kalau misalnya nanti akan ada sesuatu yang ya di next update gitu kan, nggak tahu ya teman-teman.